Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru-guru kita sudah turun dan berinteraksi dengan para jamaah, nah Ustadz Riza saya temani nanti ya. Saya akan turun bersama jamaah untuk berdialog dan juga berinteraksi dengan para jamaah. Tapi memang ketika kita berbicara akhlak dan juga adab atau etika, kita tidak perlu menggunakan baju yang terlalu indah, tapi ketika kita dengan orang dengan menggunakan baju yang biasa saja, tapi dia menunjukkan akhlak yang luar biasa, maka keindahan itu akan lahir dengan sendirinya, Masya Allah. Nah berikutnya kami persilakan Ustadz Riza Muhammad yang nanti akan menjawab. Ada Ibu Nadira ya, betul, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Indah, oke, boleh Indang, boleh berdiri Ibu Indang. Baik, sebelum Ibu Indang bertanya ke Ustadz Riza Muhammad, apa yang Ibu bisa ambil hikmah atau ambil sedikit pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mengenai adab dan etika ini, Ibu? Iya, baik, Masya Allah ya, tadi bahwa yang telah disampaikan oleh Ustadz Riza dan Bapak Kiai Sumaryono begitu banyak. Kiai Sumarno Syafi'i, Ibu. Oh iya, Sumaryono Syafi'i. Begitu banyak kami tahu bagaimana cara beradab yang baik dan berakhlak mulia yang baik. Tentunya tadi diberikan contohnya adalah manusia terbaik, terhebat di dunia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Insya Allah. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Iya. Silakan Ibu. Bahwa tema kali ini adalah adab dan akhlak, Ustadz. Nah, apakah antara adab dan akhlak itu ada perbedaan? Ya, Pak, perbedaan adab dan akhlak. Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan akhlak yang mulia pada diri seseorang? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami dari Majlis Talim Islamic Center BSD. Masya Allah, warga sini ya Bu ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Baik. Terima kasih Ibu Indang. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali Ustadz Riza Muhammad. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik juga, terutama bagi Gen Z sekarang ini Ustadz Riza. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang mungkin ketika berbicara mengenai adab dan juga etika banyak yang kurang pas, kurang baik begitu terhadap orang tua, terhadap guru. Ini gimana Ustadz Riza? Apakah ada perbedaan antara akhlak dengan adab? Kalau di Al-Quran yang disebutkan itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa akhlak? Sebab akhlak itu bukan hasil karya manusia, tetapi adalah karya keimanan, ketaatan, ibadah yang ia asah kepada Allah, itu melahirkan akhlak. Tapi kalau adab atau etika itu adalah karya manusia yang bisa dipelajari dan dihasilkan dari ilmu-ilmu kehidupan. Contoh di sekolah dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ya toh? PPKN. Nah, ini lebih kepada adab. Akan menghasilkan adab dan etika. Tetapi umur dari adab itu tidak bisa kuat seperti akhlak, Pak. Makanya di dalam Al-Quran yang disebut itu adalah akhlak. Ahsanul khuluqan, akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu bukan budidaya hasil dari manusia dalam menentukan kebaikan-kebaikan, tetapi akhlak itu adalah kekuatan dari keimanan, ketaatan dan ibadah yang ia asah kepada Tuhannya, yang melahirkan sebuah akhlak khuluk, hati yang bersih dan tindak laku yang baik, dan selamanya akhlak itu akan membuahkan kebaikan. Nah, itu perbedaannya. Kalau adab itu adalah karya manusia yang bisa dibentuk dari sebuah pelajaran dan penanaman. Ini bedanya. Akhlak ini urusannya antara hasil dari ketaatan agama kepada Allah yang diasah, dan itu selamanya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjadikan diri kita orang yang berakhlak dan beradab? Sudah jelas keimanan seseorang ditentukan karena akhlaknya. Maka orang yang disebut beriman, dia harus memantaskan diri untuk memperbaiki dirinya dengan akhlak. Dalam sebuah hadis Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya tajam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kalau dianggap nanti pembicaraan ini menyinggung dan menyakiti orang, lebih baik diam. Nah, di sini kita bisa melihat
Kalau ternyata motivasi-motivasi dari Rasulullah, iman seseorang bagus itu ditentukan dari akhlaknya. Bahkan kita lihat dalam surat Al-Baqarah 82 dan 83. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapakah manusia yang dijamin surga? Wa qulu linnasi husna. Orang yang berkata-kata yang baik. Masya Allah. Kalimat-kalimat di Al-Quran banyak memotivasi tentang perbuatan baik. Apalagi harapan-harapan dari Rasulullah tentang nasihatnya. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan suka menipu kalau berjualan. Wala tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yaba' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Wow. Sampai segitunya etika akhlak. Ada barang kerudung yang sedang disenangi sama temannya, ditawar sama temannya, ibu serobot, ulah buat gue aja, cocok buat gue, lu jelek amat pakai ini ya, nah gitu kan. Itu gak boleh. Artinya apa? Barang yang disuka teman kita ditawar, jangan ditawar ulang. Dia suka mencintainya, pengen dibeli, jangan Anda menyelahnya. Karena apa? Menjaga etika. Segitunya Quran dan hadis memberikan pelajaran tentang pelajaran hati. Tidak boleh mendengki, membenci, iri, menyakiti, mendolimi. Masya Allah. Kalau kita senantiasa berpulang kepada ucapan-ucapan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, apa yang dikatakan Quran dan hadis, maka insya Allah kita termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Dan yang kedua, keuntungannya menjadi orang yang baik itu akan dicintai. Ya enggak? Seseorang yang baik perilakunya, baik bahasanya, tulus hatinya, bukan karena fulus, tapi tulus hatinya, itu akan mudah dicintai orang, disayangi orang. Sehingga apa? Silaturahim kita baik, semua lancar. Sedang sebaliknya akhlak yang buruk itu akan dibenci oleh orang. Ini motivasi agar apa? Hidup kita senantiasa berakhlak. Intinya adalah akhlak yang baik membuat Allah jatuh cinta padamu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawaban yang sangat luar biasa sekali.